Halo, di dalam video ini kita akan belajar instalasi server menggunakan virtual machine dengan operasi sistem CentOS. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat. Oke, yang pertama kita akan membuat file virtual machine-nya dan memilih operasi sistem, yaitu operasi sistem yang kita pakai, CentOS 7. Setelah itu, kita akan menyeting base memory dan prosesornya. Serta kita akan setting juga kapasitas hard disk sebagai ruang penyimpanannya. Setelah itu, masuk ke tab setting untuk melakukan setting pada networknya. Kita di sini menggunakan bridge adapter. Setelah itu kita run saja untuk proses instalasi selanjutnya. Di sini kita pilih install CentOS 7 ya. Kita tunggu prosesnya sampai muncul GUI untuk instalasi servernya. Oke, di sini kita akan melakukan pemilihan bahasa untuk operasi sistem tersebut. Lalu kita akan setting date time atau time zone-nya sesuai dengan lokasi server yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita gunakan date time-nya Jakarta. Lalu pilih lokasi penyimpanan untuk operasi sistem tersebut dan kita setting Ethernet-nya dalam mode on. Lalu kita setting root password-nya. Setelah itu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Hal ini memang agak memakan waktu yang lumayan, tapi nggak terlalu lama banget sih. Di sini kita sudah selesai, lalu kita reboot untuk operasi sistemnya. Lalu kita pilih yang bagian atas sendiri itu. Di sini kita harus login menggunakan administrator. Kita pakai root, passwordnya yang kita buat tadi. Setelah itu, kita harus melakukan update untuk CentOS-nya. Yang akan diupdate ini nanti adalah dependensi-dependensi yang akan digunakan oleh si operasi sistem. Di sini agak lumayan lama prosesnya, agak memakan waktu, jadi bisa kita skip langsung. Proses update ini juga akan clean up keseluruhan dalam operating sistemnya sih. Setelah itu kita install AA panelnya. Kita bisa menggunakan yum install min-y, itu digunakan untuk permission yes or no. Lalu kita pakai command widget juga. Widget itu untuk mengambil
Kalau di Windows download, kita di sini pakai widget. Lalu kita menu itu open install.sh-nya. Diikuti juga URL untuk AA panel tersebut. Proses ini juga memakan waktu cukup banyak karena kita mulai dari download dan install package-nya. Setelah itu, oh iya, perlu diperhatikan juga ini butuh koneksi yang stabil untuk install AA panel ini. Karena ini bukan terlalu lama, cukup lama, kita bisa skip sih karena tidak ada yang diperlukan lagi untuk yes or no pilihannya. Setelah selesai, kita akan diberikan internet address-nya dari AA panel ini. Berikut password dan username untuk login AA panelnya. Itu ada yang internal address itu sebagai localhost kita. Kalau yang internet address itu kita bisa akses dari luar. Mari kita coba untuk akses dari dalam saja. Oh ya, ini error karena situs ini harus pakai HTTPS. Karena SSL-nya belum kita aktifkan, jadi dia not secure. Sekarang kita akan mencoba login ke AA panel. Ya, AA panel ini udah bawaan disediakan untuk Linux panelnya ya. Sekarang kita sudah berhasil login, lalu di sini kita disuguhkan untuk instalasi LAM-nya ya. Tinggal one klik aja, dia akan langsung install otomatis. Di AA panel ini udah cukup lengkap sih. Kita bisa install apapun, ada App Store-nya juga. Kita tunggu proses instalasinya berhasil. Lalu kita masuk ke tab website, kita add site. Di sini kita menggunakan domain name-nya dengan IP kita ya. Lalu website path ini adalah apa? Website path ini adalah dokumen root dari website tersebut. Di sini kita juga menggunakan DB, bukan menggunakan, kita juga membuat DB-nya di sini. Setelah berhasil, database-nya juga akan terbuat juga. Lalu kita masuk ke folder, ke menu file, dan kita akan mengupload website yang akan kita gunakan. Di sini project tugas akhir semester lalu yaitu Simcast. Basisnya menggunakan Laravel 9 dan PHP 8. Di sini kita bisa hapus semua file selain file project kita ini. Setelah berhasil, kita ekstrak saja projectnya.
Setelah selesai, mungkin ini bisa dihapus juga supaya storage juga tidak terlalu penuh. Lalu kita masuk ke projectnya, terus ke public. Tapi pertama-tama kita rename dulu projectnya menggunakan Simcast biar nggak terlalu panjang. Terus kita masuk ke folder public. Seluruh folder public ini, yang di dalam folder public ini nanti kita pindahkan ke direktori yang setara dengan direktori Simcast ya. Atau bisa juga nanti kita ubah dengan mengganti dokumen rootnya. Di sini kita juga harus mengarahkan di index.php-nya untuk ke storage-nya. Kita sesuaikan dengan direktori yang barusan kita pakai, yaitu di Simcast public. Sampai sini kita coba dan sudah berhasil muncul untuk halaman login-nya, tetapi itu belum terisi database-nya. Jadi kita harus masuk ke menu database untuk mengimport database dari luar. Kita upload file SQL-nya saja. Setelah selesai kita pilih import, tunggu sampai prosesnya selesai. Dan ketika sudah selesai, kita pilih permission-nya. Lalu kita ubah di bagian .env-nya. Yang diubah adalah username database dan password database-nya, serta lokasi database tersebut. Setelah itu kita coba untuk kita refresh dulu, lalu kita coba untuk login. Seharusnya sudah bisa. Ya, sampai sini sudah bisa login dan websitenya sudah bisa berjalan dengan normal. Dan cukup sekian. Terima kasih.